A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bissolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kajian Kamis UI, selamat sore ayyuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tauhid bagian yang keempat, yaitu metodologi keilmuan dalam mengenal Allah. Metodologi ini disebut sebagai ilmu kalam dalam akademis ya. Nah, metodologi keilmuan atau juga yang disebut sebagai ilmu kalam. Mengapa namanya ilmu kalam? Ya, kalam itu artinya kalam Tuhan, kalam ilahi. Jadi kajiannya ya melalui kalam-kalamnya gitu. Nah, berkaitan dengan metodologi keilmuan atau ilmu kalam untuk mengenal Allah, bahwa prinsip ilmu tauhid mengenai pemahaman tentang Allah itu sangat penting bagi kita. Mengingat faktor utama dalam beragama adalah mengenal Tuhannya gitu. Dalam bahasa kaidahnya awaludini ma'rifatullah. Jadi awal dalam agama itu adalah mengenal Tuhannya. Nah, untuk mengenal Allah sebagai prinsip dalam tauhid, maka kita boleh menggunakan metode apa saja. Nah, dengan catatan yang pertama, Al-Quran sebagai dasar argumennya. Al-Quran sebagai dasar argumennya gitu. Yang kedua, menjadikan Quran sebagai petunjuk dan penjelasannya. Yang ketiga, menjadikan Quran sebagai korektor dan juga klarifikasi serta konfirmasi. Nah, berikutnya yang keempat, penjelasan antara satu ayat dengan ayat yang lain tidak boleh bertentangan. Ya, coba kita lihat ayatnya dulu ya. Jadi gini, bahwa kita boleh menggunakan metode apapun untuk mengenal Allah ya. Nah, kita lihat surat 6 149. Ya. Silakan Ibu itunya mic-nya dilepas Oh dulu. iya, lupa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 149. Katakanlah, Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat. Maka jika dia menghendaki, pasti dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya. Ya. Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat. Hujah itu argumen, alasan juga bisa ya. Allah punya argumen, punya alasan yang jelas dan kuat. Artinya metode apapun hujahnya harus kembali kepada Al-Quran. Yang kedua, menjadikan Quran sebagai petunjuknya, sebagai penjelasannya. Surat 16 ayatnya 89. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu, Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, yang kedua, menjadikan Quran sebagai penjelasannya dan juga sebagai petunjuknya. Jadi penjelasannya juga menggunakan ayat-ayat Quran
petunjuknya juga kembali kepada Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Quran sebagai korektor, klarifikasi, dan konfirmasi gitu ya. Surat 5 ayatnya 48. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya dengan Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Ya, kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya. Nah, membenarkan apa yang sebelumnya, bahasa Arabnya musoddikon. Musoddikon itu membenarkan. Membenarkan apa yang sebelumnya. Nah, membenarkan bahasa lainnya adalah korektor. Koreksi, ini benar, ini nggak benar gitu ya. Mengoreksi, namanya musoddikon. Selain musoddikon, muhaiminan. Wa muhaiminan. Muhaiminan itu batu ujian. Nah, batu ujian berarti klarifikasi dan konfirmasi gitu ya. Jadi apapun penafsirannya, apapun pendapatnya, apapun ismenya, nah, diklarifikasi, dikonfirmasi kepada Quran. Gimana nih, cocok nggak gitu ya? Jadi menjadikan Quran sebagai korektor dan juga klarifikasi serta konfirmasi. Nah, yang keempat, antara penjelasan satu ayat dengan penjelasan yang lain tidak boleh bertentangan. Jadi tidak boleh penjelasan satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain gitu ya. 4 ayatnya 82. Surat 4 82. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapat pertentangan di dalamnya. Jadi ketika terjadi pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, pasti yang keliru bukan ayatnya. Ya, karena Al-Quran, kalau itu dari sisi Allah, tidak mungkin ada pertentangan. Berarti terjadi pertentangan, bukan ayatnya yang bertentangan, tetapi mungkin saja itu terjemahannya atau penafsirannya. Ya, kalau begitu, yang salah bukan Qurannya yang bertentangan, tetapi penafsirannya kan gitu. Nah, sehingga tidak boleh ada pertentangan antara tafsir satu ayat dengan tafsir ayat yang lain. Karena Al-Quran kalau dari sisi Allah nggak mungkin bertentangan. Nah, berarti masalahnya bukan di ayat Qurannya, di pemahamannya atau di penafsirannya yang mesti dikembalikan kepada Quran. Nah, satu lagi, kita boleh menggunakan metode apa saja, ya, boleh dengan ilmu pengetahuan. Suratnya 22 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang jahat. Ya, berarti Al-Quran memberikan ruang bebas untuk manusia membuat sebuah metodologi. Ya, selama itu ada dasar ilmu pengetahuan.
yang tidak baik, tidak boleh membicarakan tentang Allah tanpa ilmu. Nah, ini nggak boleh. Tanpa nih. Di antara manusia ada orang yang membantah Allah. Membantah itu di Arabnya yujadil. Yujadil itu berbicara, berdiskusi, membicarakan gitu ya. Atau kita bicara tentang Allah, metodologi apa saja. Boleh, tapi harus dengan dasar ilmu, pengetahuan. Jika tidak, mengikuti setan berarti. Ya, nah berikutnya selain ilmu pengetahuan ada lagi yang dua lagi. Ayat 8-nya ya, surat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang bercahaya. Oke, ini ruang bebas. Jadi Al-Quran memberi ruang bebas untuk kita membuat sebuah metodologi. Ya, selama itu ada dasarnya. Jadi ada bahan diskusinya lah gitu. Apa? Ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada petunjuk. Ini petunjuk berarti petunjuk Allah atau wahyu ya. Dan kitabum munir. Kitabum munir itu kitab yang bercahaya. Kitabum munir itu juga bisa berupa hasil riset atau jurnal ilmiah. Ya. Jadi kita boleh menggunakan referensi namanya. Kita boleh menggunakan referensi untuk apa namanya itu untuk menerangkan tentang Allah berupa ilmu pengetahuan, berupa hudan, dan berupa kitab munir, hasil riset atau jurnal ilmiah. Mengapa demikian? Karena ada pernyataan-pernyataan tentang Allah, ya sudah dijelasin sebelumnya ya. Ada pernyataan-pernyataan tentang Allah di dalam Al-Quran. Dan di antara beberapa pernyataan itu nampak gitu, Bu. Nampak sekilas seperti terjadi kontradiktif antara satu ayat dengan ayat lain. Antara satu pernyataan dengan pernyataan lain. Nah, maka dalam hal ini kita boleh mengikuti metode yang sudah ada, juga boleh menambah metode yang sudah ada, atau juga kita boleh membuat metodologi keilmuan yang belum ada. Apapun, ya, yang penting semua metodologi adalah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Allah, gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke pelajaran sebelumnya, pernah diuraikan bahwa yang disebut sebagai mengenal Allah juga disebut sebagai ma'rifatullah adalah sebuah ilmu juga sebetulnya bagaimana caranya kita mengenal Allah. Nah, secara bahasa ya kita ulang lagi, Allah secara bahasa atau gini, kata Allah itu di dalam Al-Qur'an disebutkan sekitar 2.700 kali lebih. Ada yang mengatakan 2.704 kali. Ya, berarti kan banyak sekali kan? Kata Allah, nih kan ini contoh nih. Wa minan nasi mayyujadilu fillah. Nah, ada kata Allah kan? Ya. Allah nih. Nah, ini kata Allah, kalimat Allah, lafaz Allah itu di dalam Al-Qur'an disebutkan sekitar 2.700 kali, Bu. Artinya kan banyak informasi tentang Allah sebetulnya. Nah, dari informasi ayat sebanyak itulah sebenarnya kita bisa memahami atau bisa mengenal Allah gitu. Nah, agar kita bisa lebih cepat paham karena membaca 2.700 banyak banget, Bu ya. 2.700 berapa harian tuh? 1 tahun kali baru kelar ya. Nah, untuk bisa lebih cepat memahami, maka dibuatlah sebuah metodologi gitu. Dan kalaupun kita membaca 2.700 ayat itu belum tentu ngerti kan? Iya. Sambungannya gimana? Yang mana dulu ayatnya kan masih tetap masih apa namanya tuh blur lah gitu. Makanya ada namanya sebuah metodologi.
bagaimana memahami dan bisa mengenal Allah. Nah, metodologi yang bisa kita gunakan itu bisa jadi gabungan dari semua metodologi dan pemahaman yang pernah ada. Nah, di dalam dunia ilmu kalam itu juga pernah lahir atau pernah ada yang namanya paham Mu'tazilah, ada paham Qadariyah, ada paham Jabariyah, ada paham Asy'ariyah, ada paham Maturidiyah, ada paham Ahlu Sunnah, gitu Bu. Jadi banyak sebetulnya metode keilmuan yang sudah pernah ada juga di dalam dunia ilmu kalam. Ya seperti halnya juga ilmu psikologi kan, dari tahun ke tahun kan ada saja pembaharuan metodenya, bukan metode apa namanya, penemuan ya, gitu. Nah dalam ilmu kalam pun begitu. Mengapa harus menggabungkan semua? Karena pada dasarnya semua paham, semua aliran itu rujukannya Al-Quran. Tetapi yang terjadi, rujukan masing-masing belum komprehensif. Sehingga sepintas terjadi kontradiktif antara satu paham dengan paham yang lain. Misalnya, Qadariyah atau aliran Qadariyah punya paham bahwa manusia diberikan kebebasan, kemerdekaan mutlak. Jadi nasib, mau jodoh, mau celaka, mau selamat, itu semuanya sudah diserahkan kepada manusia. Tuhan istirahat. Apapun yang terjadi, itu semuanya adalah karena perbuatan manusia itu sendiri. Kenapa? Manusia diberi kebebasan untuk memilih melakukan apapun. Allah sudah tidak lagi ikut campur. Paham Qadariyah namanya Bu. Mau maju, mau mundur ya terserah kita gitu. Nah sementara Jabariyah itu sebaliknya dari Qadariyah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi kepada kita, mau selamat, mau celaka, mau kaya, mau miskin, mau bodoh, mau pintar, semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Manusia tidak berdaya, tidak punya kekuatan apapun, semuanya sudah takdir Tuhan gitu. Itu Jabariyah. Jadi berlawanan tuh, padahal dua-duanya pakai Quran. Itu contoh. Contoh Mu'tazilah misalnya. Nah, Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Tuhan tidak boleh disifati. Allah itu begini disifatin. Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha. Nah, itu menyifati Tuhan. Mu'tazilah nggak setuju. Tuhan tidak boleh disifati. Nah, sementara Ahlu Sunnah sebaliknya. Tuhan itu punya banyak sifat. Gitu. Dan itu kan bertentangan sekilas. Pada dua-duanya juga merujuk kepada Quran. Terjadi pertentangan karena masing-masing mengutip ayatnya baru sebagian, belum lengkap dan belum komprehensif gitu Bu. Ya ibarat kata 5 orang buta memegang gajah Bu. Ya yang satu pegang kakinya, berkata gajah seperti pohon kelapa. Yang satu pegang kupingnya, gajah seperti kipas. Yang satu pegang belalainya, gajah itu mirip ular. Yang satu pegang ekornya, gajah itu mirip mirip cambuk. Yang satu pegang perutnya, itu gajah seperti drum gitu Bu ya. Masing-masing salah apa benar Bu? Benar. Benar, tapi baru Bagian. sebagian. Nah, 5 orang tadi ketemu, berantem nggak Bu? Berantem. Berantem mempertahankan kebenaran masing-masing. Pada semuanya bagian dari Quran. gajah. Iya gitu. Nah contoh ya gini atau gini. Maka dari itu kita penting menggabungkan semua. Kita penting menggabungkan semua dan kita perlu melihat dan memahami semua ayat dalam Al-Quran secara komprehensif. Nah, metode berpikir dengan memandang, menyikapi, memperhatikan hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain baik secara urut maupun secara acak gitu Bu. Jadi komprehensif itu ya semuanya harus kita kaji gitu. Misal begini, misal ya aliran Mu'tazilah berpendapat
bahwa Allah tidak bisa disifati gitu. Kita tidak boleh memberi sifat kepada Tuhan. Argumentasinya pakai ayat. Ini ayatnya misalnya surat 37 159. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah menolak diberi apa, Bu? Allah menolak diberi sifat. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Nah, ayat ini menolak bahwa Allah tidak punya sifat atau tidak boleh diberi sifat-sifat kan? Nah, misalnya 180-nya. 180. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Sama kan? Ya. Gitu. Nah, lihat lagi di surat 43 ayatnya 82. Rahim. Maha suci Tuhan yang empunya langit dan bumi. Tuhan yang empunya arsy dari apa yang mereka sifatkan itu. Nah, jadi orang Mu'tazilah punya paham bahwa Allah tidak boleh diberi sifat. Nah, sementara aliran Ahlu Sunnah atau paham Ahlu Sunnah berpendapat Allah itu punya sifat dan sifatnya banyak gitu. Dasarnya juga pakai Quran 59 ayatnya 23. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. nah, jadi Mu'tazilah pakai ayat yang lain, Ahlu Sunnah pakai ayat yang lain. Ahlu Sunnah berpendapat Allah punya sifat. Mana sifatnya? Maha suci. Nih, maha raja, maha suci, maha sejahtera, maha mengaruniakan keamanan, maha memelihara, maha gitu, Bu. Diberilah sifat gitu. Jadi Allah punya banyak sifat gitu. Ahlu Sunnah. Nah, dua kelompok ini bentrok, Bu. Berantem nih yang satu. Enggak, Tuhan nggak boleh diberi sifat. Enggak, Tuhan punya sifat. Nah, gitu. Nah, pertanyaan kita sekarang, mengapa? Mengapa sifat yang ada pada Allah dijadikan dasar pertentangan? Harus sampai berantem segala, Bu. Karena secara fakta, antara sifat dan zat yang ada, itu bisa berbeda, kan? Nah, Mu'tazilah punya anggapan bahwa antara sifat dan zat bisa berpisah. Contohnya gimana? Allah maha mendengar. Manusia kan juga bisa mendengar ya. Ketika, nah gini, kita mendengar menggunakan telinga kan? Ini ada telinga, bisa mendengar. Ketika kita tertidur, kita kan masih punya telinga. Bisa mendengar nggak, Bu? Nah, berarti antara zat dan sifat bisa Pisah. bisa pisah. Mata melihat. Ketika tidur, mata tidak lagi melihat. Jadi antara zat dan sifat itu bisa terpisah. Sehingga aliran Mu'tazilah berpendapat Tuhan nggak boleh diberi sifat. Kenapa? Sifat bisa berpisah dari zat loh. Berarti Allah ada dua entitasnya gitu. Nah, sementara Ahlus Sunnah nggak begitu. Antara zat dan sifat tidak bisa dipisah. Bukan seperti mata dengan lihatnya, bukan seperti telinga dengan dengernya. Seperti gula dengan manisnya bisa dipisah. Nggak bisa. Seperti garam dengan asinnya bisa dipisah. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, jadi masing-masing memberi ilustrasinya berbeda gitu. Dan masing-masing benar. Nah, kalau masing-masing benar bisa nggak digabung dua-duanya? Bisa sebetulnya. Gimana menggabungnya? Allah itu tidak boleh diberi sifat yang tidak layak baginya gitu. Tambahin. Jadi si Mu'tazilah benar bahwa Allah tidak boleh diberi sifat, tambahin. Allah tidak boleh diberi sifat.
dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Tuhan. Ya, Ahlu Sunnah berkata bahwa Allah punya sifat. Iya, yang layak bagi Tuhan. Gitu apa ya? Ya, Ketemu nggak dua-duanya, Bu, akhirnya? perlu Ya, ketemu nggak? bisa perlu. Ketemu, bisa ketemu sebetulnya. Iya, Mu'tazilah benar bahwa Tuhan tidak boleh diberi sifat, yaitu sifat-sifat yang tidak layak. Gitu. Sementara Tuhan punya sifat memang itu layak bagi Tuhan. Seperti ayat ini kan? Dialah Allah, Tuhan yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Raja, layak nggak, Bu? Layak, Layak. Maha suci. layak, Maha sejahtera. layak Layak semua. kan? Nah, yang tidak layak, yang mana? Allah tidak adil. Allah punya anak. Allah punya ibu. Allah punya mantu. Allah punya mertua. Allah punya partner. Yaitu yang nggak layak gitu. Itu contohnya. Nah, maka dari itu perlu penting bagi kita sekarang bagaimana kita menggunakan semua metodologi. Yang penting semuanya mengenal Allah lah. Nah, di dalam kelompok atau aliran ilmu kalam itu juga ada tokoh yang bernama Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai kompromi, Bu, antara semua paham yang pernah ada, termasuk kompromi antara paham Mu'tazilah dengan Ahlu Sunnah. Nah, ada yang namanya metodologi sifat 20 namanya, Bu. Sifat 20. Kalau dulu di madrasah, di majelis itu suka dihafal. Sifat 20. Wujud kidam bako mukholafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudroh irodah. Gitu ya, Bu ya? Ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman. Itu namanya 20 sifat. Metodologi itu sebetulnya. Metodologi mengenal Allah dengan 20 sifat tadi. Nah, makanya sekarang coba akan kita kupas bagaimana penjelasan tentang sifat 20 itu sebagai metode cara mengenal Allah. Saya kasih umpama. Ya, misalnya kan sekarang itu banyak isu dari dulu lah. Telah beredar uang palsu. Misalnya, Bu ya. Nah, kita kan sekarang menjadi resah. Jangan-jangan uang kita yang ada di kantong palsu nih. Ketika kita nerima uang dari orang, jangan-jangan palsu, kan jadi bimbang tuh ya. Nah, ada metode cara mengenal uang asli atau ini uang palsu. Apa metodenya, Bu? D3. Ya, apa Di apa? terawang itu. Diraba, Diraba, di terawang, diterawang, dilihat dan tuh apa sih, Bu? diraba, Urutannya diraba. urutannya gimana? Itu bener ya? Eh, Diterawang dulu. lupa urutannya. Ya, urutannya bisa bolak-balik lah. Iya. Diraba dulu, kasar nggak ya? Nah, kalau lurus kan berarti fotokopian tuh. Oh, Iya. diraba, kasar. Dilihat, ada benang itunya tuh. Iya. Ada benang emasnya ya. Dan di terawang, ada gambar airnya tuh. Air mukanya kan. Iya. Nah, itu kan metodologi artinya, Bu. Iya. Metodologi untuk mengenal ini uang asli apa uang palsu. Palsu. Ada 3D gitu. Itu kan metodologi sederhana sebetulnya, nggak usah dia bawa ke alat apa laboratorium gitu, dicek gitu. Enggak. Laboratorium. Ada orang awam pun bisa diraba. Oh, kasar nih. Oke, dilihat ada garis benang itunya enggak, benang emasnya tuh. Dan diterawang. Kalau fotokopian palsu nggak ada gambar itu gitu. Nah, dengan kalau tiganya itu ada, oh berarti ini uang asli gitu. Jika diterawang nggak ada gambarnya, dilihat nggak ada benangnya, diraba halus aja halus, nah berarti ini uang palsu. Nah, sifat 20 itu metodologi mengenal Allah. Bahwa
sesuatu itu layak disebut Allah atau bukan gitu, Bu. Layak disebut sebagai Allah jika memiliki 20 sifat itu gitu. Jika sifat itu nggak ada, berarti dia bukan Tuhan. Tetapi makhluknya selain Tuhan yang dianggap Tuhan gitu ya. Ini namanya metodologi mengenal Allah dengan sifat 20. Nah, sifat yang 20 itu dibagi 4 kelompok gitu. Sifat yang 20 itu dibagi 4 kelompok. Kelompok yang pertama disebut sebagai nafsiyah. Nafsiyah. Kelompok 2 disebut sebagai salbiyah. Nafsiyah yang ke-1, yang kedua salbiyah. Yang ketiga disebut sebagai ma'ani. Ma'ani. Dan yang keempat disebut sebagai ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Gitu ya. Nah, kita terangkan satu per satu. Jadi dari sifat 20 kelompok pertama yaitu nafsiyah ya. Apa artinya nafsiyah? Nafsiyah artinya sesuatu yang berhubungan dengan nafas. Sesuatu yang bersifat nafas gitu ya. Nah, nafas di dalam Al-Quran itu juga disebut sebagai diri, sang diri. Bahasa lainnya entitasnya lah, Bu. Eksistensi gitu ya. Atau jati di diri. Nafsiyah artinya sesuatu yang bersifat nafas, berhubungan dengan nafas. Nafas di dalam Quran diartikan diri. Diri ya. Nah, termasuk nafsiyah adalah wujud gitu, Bu. Termasuk di dalam nafsiyahnya adalah wujud. Jadi Allah itu wujud. Wujud Allah itu masuk kelompoknya nafsiyah. Diri. Bahwa dirinya Allah itu wujud. Wujud Allah itu itulah dirinya Allah. Coba kita lihat. 6:12. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Iya. Itu lagi ada ondel-ondel, Bu, di rumah? Iya, di sini banyak pun lewat begitu. Iya. Oke. Katakanlah kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakan kepunyaan Allah. Allah ya. Dianya siapa, Bu? Allah. Allah telah menetapkan atas dirinya. Nyahnya siapa? Allah. Allah. Berarti Allah itu ada apanya, Bu? Nih. Wujud. Ada wujudnya. Wujudnya itu diri. Makanya nafsiyah itu sifatnya satu. Wujud. Allah itu wujud. Wujudnya Allah itu ya dirinya Allah itu sendiri gitu. Gitu ya. Karena Allah menyebut dirinya dengan nafsi. Ini nafsi. Kataba ala nafsi. Nafsi itu diri. Makanya disebut sebagai sifat nafsiyah gitu. Nah, sifat nafsiyah itu adalah wujudnya Allah. Bahwa Allah itu ada. Allah itu wujud. Karena dia punya diri, punya nafas gitu ya, Bu ya. Nah, Allah menciptakan manusia dari dirinya. Dari dirinya, Bu. Nah, sehingga di dalam manusia ada diri. Nah,
diri yang ada dalam manusia, nafas itu disebut sebagai jiwa, Bu. Ya, ulangi ya. Allah menyebut dirinya sendiri dengan nafas. Wujud Allah itu ya dirinya dia sendiri. Dan Allah menciptakan manusia dari dirinya. Nah, diri bahasa Arabnya nafas. Sehingga manusia disebut bernafas. Nafas itu juga artinya jiwa. Manusia juga punya jiwa. Jiwa bahasa Arabnya juga nafas. Jadi nafas-nafas yang ada pada manusia itu diciptakan dari nafasnya dia gitu. Dari nafasnya dia. Nah, kita baca ayatnya di surah kita lihat 698. Ini masih surat 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri. Maka bagimu ada tempat dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Seorang diri dengan diri yang satu sama nggak, Bu? Sama. Seorang diri dengan diri yang satu sama? Sama. Mirip. Ya, kalau sama berarti nggak ada masalah. Sendiri. Nah, bahasa Arabnya apa? Nafsin wahidah. Dari nafas yang satu. Wahuwaladzi ansha'akum min nafsin wahidah. Dan dialah yang menciptakan kamu dari nafsin wahidah. Dari nafas yang satu. Nah, Allah tadi menyebut dirinya dengan nafsin kan? Nafsi. Nafsinnya dia adalah nafsin yang satu. Ya kan dia. Allah menciptakan kamu dari nafsin wahidah. Nafsinnya siapa, Bu? Allah. Nafsinnya dia, karena dia sendiri nafsi kan? Nah, sehingga dikatakan Allah menciptakan manusia dari nafasnya sendiri, nafas yang satu gitu, nafas yang esa gitu. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Nah, iya kan gini, Allah menyebut dirinya dengan nafas, terus dia menciptakan nafas gitu kan, dari dirinya. Jadi nafas-nafas yang lain selain Allah, termasuk yang ada dalam manusia, itu kan nafas ciptaan dia. Nah, si nafas itu butuh wadah. Wadahnya apa? Ya tubuh ini. Makanya ya tubuh manusia. Makanya bahasanya setelah Allah menciptakan kamu dari nafsin, berarti masih dalam wujud nafsin kan? Masih dalam wujud jiwa. Nafsin itu kan jiwa juga artinya. Maka bagimu si nafsin tadi ada tempat tetap dan tempat simpanan. Jadi si nafas atau jiwa itu disimpan, Bu, dalam raga, dalam tubuh gitu. Nah, satu ketika si nafas itu, si jiwa itu kan akan lepas lagi dari tempatnya kan? Sampai kapan sang jiwa itu menetap di dalam tubuh ini? Ya, dan jiwa itu juga tempat simpanan, menyimpan data. Jadi apa yang kita lakukan selama hidup itu si jiwa merekam datanya, Bu. Ya, jadi jiwa itu juga butuh tempat menetap berupa tubuh atau raga itu, Bu. Sehingga raga atau tubuh itu adalah kendaraan sang jiwa. Atau namanya baju lah gitu ya. Nah, si jiwa itu punya waktu sampai kapan dia menetap di dalam raga. Satu ketika nanti akan keluar, namanya mati. Jadi raganya. Makanya bahasanya gini. Coba lihat 20:41, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Nafsi, aku, akunya besar nih, berarti kan Tuhan. Allah menyebut dirinya dengan nafas kan? Ya. Aku telah memilihmu. Nah, mu-nya kan kamu manusia. Untuk diriku. Jadi, nafasnya Allah, dirinya Allah nih, itu menempati ragamu, gitu ya. Tetapi, nafas yang ada di dalam ragamu bukan Allah, gitu ya Bu ya. Tetapi, diri, nafas yang diciptakan Allah. Seperti teori gumpalan es di lautan, Bu. Lautan di musim panas, nggak ada esnya kan? Ketika datang musim dingin, nah, maka lautnya menggumpal jadi es. Oh, ada muncul es gitu, Bu. Nah, ketika nanti musim panas, esnya mencair lagi, ya kembali ke air lagi. Nah, kita itu diumpamakan seperti gumpalan es. Es itu adalah air yang membeku gitu. Nah, di dalam es ada unsur airnya nggak? Ada. Ada unsur airnya. Apakah es itu air? Kalau jadi es ya, es. Ya es. Dia Mm-mm. entitas sendiri kan? Mm-mm. Nah, jadi walaupun kita ini punya nafas dan Allah juga nafas, kita bukan Allah. Kita nih ciptaannya Allah, walaupun kita diciptakan dari dirinya gitu ya. Tapi kita bukan Tuhan. Aku telah memilihmu untuk diriku. Karena di dalam tubuh kita ada dirinya. Tapi dirinya adalah diri yang diciptakannya gitu. Sehingga kita bukan Tuhan. Walaupun di dalam diri kita ada nafasnya Tuhan tadi, ciptaan Tuhan. Gitu ya, Bu ya. Bisa diterima nggak? Bisa. Oke, gitu ya. Jadi Allah menyebut dirinya dengan nafas. Dan Allah menciptakan manusia dari nafsin wahidah. Dari diri yang satu. Diri yang satu siapa? Ya dia. Karena dia juga sang nafas gitu. Karena ini lagi ceritanya nafsia. Nah, bagi Allah menciptakan dan membangkitkan manusia seperti satu nafas. Seperti jiwa yang satu. 3128. 3128. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang satu ya. 31 ayat 28. 28. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Nah, tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu, melainkan hanya seperti satu jiwa. Maknanya apa, Bu? Ya kita ini satu jiwa, sejiwa, nafsin wahidah. Kenapa? Karena jiwa-jiwa kita diciptakan dari nafsin wahidah, dari diri yang satu. Nafsinnya Allah sendiri. Hanya tadi ketika air laut menjadi gumpalan es, ya masing-masing es punya eksistensi berbeda. Jadi entitasnya berbeda emang gitu. Saya gumpalan es, namanya Iit. Muncul lagi gumpalan es, namanya Farida gitu. Dan seterusnya gitu, Bu. Ini masing-masing punya entitas sendiri gitu. Walaupun semuanya dari air yang sama. Makanya bahasanya sebetulnya kita ini satu jiwa, tetapi masing-masing jiwa punya jati diri sendiri gitu. Dan nanti akan kembali kepada zat yang sama, nafas yang sama, ya Allah itu sendiri. Nah, yang termasuk berikutnya, yang termasuk nafsiyah itu satu wujud, Bu. Yang termasuk ke dalam
sifat nafsiyah itu wujud. Allah itu wujud gitu. Karena dia ada dirinya, ada eksistensinya, ada entitasnya. Allah itu wajibul wujud gitu. Allah itu wajib adanya gitu. Ya, bagaimana kita memahami wujud, memahami, mengenali bahwa Allah itu wujud, Bu? Gimana kita mencernanya, bagaimana kita memahaminya? Wujud itu artinya ada. Allah itu ada. Ada wujudnya. Iya, wujud itu ada artinya. Orang berkata, ada nggak wujudnya? Ya, wujud itu ada artinya. Kalau nggak ada, berarti nggak wujud gitu. Ya, nah wujud itu secara bahasa berarti mendapati, menemukan, memperoleh, menciptakan, membuat, menjadikan, menyebabkan sesuatu yang dirasakan di dalam hati, perasaan hati, pencipta gitu, Bu. Hadir gitu. Ada. Itu arti wujud secara bahasa, Bu. Nah, kalau begitu, kalau dikatakan Allah itu wujud, berarti bisa didapati nggak, Bu? Bisa didapati, bisa ditemukan, bisa dirasakan gitu, Bu. Bisa dihadirkan gitu. Karena dia wujud, hadir gitu. Nah, wujud itu kata sifat, bukan kata benda. Bukan kata kerja. Karena dia kata benda atau kata sifat, dia tidak terikat oleh waktu. Berarti dengan Allah kita bisa bertemu terus-menerus. Ya, bisa merasakan terus-menerus. Bisa hadir terus-menerus gitu. Karena wujud itu artinya ada, hadir tanpa terikat oleh waktu. Ya, karena Allah itu wujud berarti bertemunya terus-menerus. Mendapatinya terus-menerus. Hadirnya terus-menerus. Bertemunya dengan Allah terus-menerus. Itulah namanya wujud. Bagaimana cara kita supaya lebih meyakini bahwa Allah itu wujud? Allah itu bisa ditemukan terus-menerus, bisa hadir terus-menerus, bisa dirasakan terus-menerus. Nah, coba kita lihat ayatnya. Surat 32 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Coba Bapak Ibu perhatikan. Langitnya ada nggak, Bu? Ada. Ada. Bumi ada nggak, bumi? Ada. Ada. Apa yang ada di antara langit bumi ada nggak, Bu? Ada. 6 masa. Nah, adanya langit bumi, ada yang menciptakan. Allah lah yang menciptakan. Berarti Allah tuh ada nggak, Bu? Ya. Nah, ini langit buminya ada kok. Ya. Langit bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itu kan ciptaan Allah. Berarti Allah itu ada nggak? Ada. Ada ya, Bu ya. Dia yang menciptakan. Nah, kemudian dia dalam 6 masa. Allah menciptakan langit bumi dan apa yang ada di dalamnya itu dalam 6 masa. Berarti selama atau di dalam proses penciptaan tadi Allah hadir nggak, Bu? Hadir. Ya terus kan dia yang menciptakannya kan? Iya. Nah, berarti cara kita mengenal Allah bisa dengan cara memperhatikan itu, Bu. Makanya ujungnya, apakah kamu tidak memperhatikan? Coba kamu perhatikan.
proses penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Disitulah ada tangan-tangan Allah, Bu. Di situ ada tangan Allah yang menciptakan itu gitu. Nah, bagaimana proses penciptaan langit bumi dalam 6 masa itu? Proses penciptaan itu yang pertama, Allah membuat atau yang menciptakan lah. Namanya grand design atau yang bernama blueprint atau yang bernama Quran Majid dalam bahasa Qurannya, Bu. Jadi yang pertama Allah ciptakan itu namanya Lauh Mahfuz namanya. Sebelum alam ini tercipta sudah ada desainnya gitu. Desain. Nah, dalam bahasa Quran ada 5722. Ibu mau gantian? Surat, Pak. Oke, biar bisa minum dulu istirahat. Ada ada Ibu Kolbina, boleh dibantu? Lagi tugas? Halo? Oh, menyimak saja kayaknya. Ya, berarti mesti kembali ke Ibu kayaknya nih. Ya nggak apa-apa, Pak. Ya wis, nggak apa-apa. Halo? Apa-apa, Pak, saya terusin deh. Oke, nggak apa-apa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, berarti sebelum 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 segala sesuatu diciptakan, sudah ada apanya, Bu? udah ada blueprintnya, udah tertulis. Blueprintnya telah tertulis. Nah, berarti Ya, sebelum ada segala sesuatu, ini dulu yang ada nih. Jadi Allah membuat namanya kitab Lauh Mahfuz sebagai blueprint atau grand design-nya, Bu. Semuanya sudah ada di situ. Nah, setelah ada desain atau ada blueprint-nya namanya kitab Lauh Mahfuz, nah baru berikutnya kan. ya. Nah, tahap kedua dari 6 tadi kan, berarti kan 6 masa. 6 masa itu bisa berarti proses. Proses satu bikin blueprint-nya. Proses berikutnya itu namanya alam Jabarut. Kalau tadi namanya alamnya alam Lahut. Alam keilahian. Yang ada baru blueprint Tuhan aja. Belum ada makhluknya yang lain. Nah, berikutnya disebut dengan alam Jabarut namanya, Bu. Alam Jabarut itu alamnya Jibril. Jibril dari kata jabar, artinya memaksa. Dan dia ditaati. Jibril itu. Nah, nanti setelah alam Jabarut, ada alam yang ketiga namanya Malakut. Gitu, Bu. Malakut itu kan alamnya para malaikat. Jadi sebelum ada para malaikat, Jibril sudah ada terlebih dahulu. Namanya alam Jabarut. Makhluknya namanya Jibril. Dan dalam Quran, Jibril lah satu-satunya makhluk yang disebutkan punya kekuatan di sisi Allah, ditaati oleh para malaikat. Gitu. Jadi para malaikat semuanya taat kepada Jibril. Gitu. Nah, kita lihat misalnya ayatnya. Surat 81, 19. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia atau Jibril. Jibril, lanjut. Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsi. Yang ditaati di sana, di alam malaikat lagi dipercaya. Itulah Jibril, Bu. Jadi Jibril lah yang disebutkan dalam Quran satu-satunya makhluk yang punya kekuatan di sisinya, ditaati gitu ya. Ditaati di alam malaikat lagi dipercaya.
Kalau begitu, Jibril itu malaikat apa bukan, Bu? Bukan Bukan, karena Jibril sudah ada sebelum ada malaikat. malaikat. Jibril itu tidak termasuk malaikat, tetapi termasuk golongan ruh. Nah, di dalam Quran, Jibril itu sebagai ruh, Bu. Disebut sebagai ruh, gitu. Contoh ya. 97 ayat 5. Ayat 4, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Nah, ini malaikatnya ngikut lagi nih, nggak apa-apa. Iya. Tanazzalu turun. Pada malam itu turun. Malaikatu. Ini udah jamak, Bu. Turun malaikat. Udah jamak. Warruhu dan ruh. Harusnya bukan malaikat Jibril. Ruh Jibril. Karena Arabnya ruh nih, bukan malaikat. Turun malaikat dan ruh Jibril. Jibril itu ruh. Nah, di dalam ayat yang lain, Jibril itu disebut sebagai Ruhul Amin. Ruhul Amin. Surat 26. Atau Ruhul Kudus. 193. 26, 193. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Jibril itu ruh. Ruh Al-Amin. Ruh yang dipercaya. Nah, disebut juga sebagai Ruhul Kudus. Ruhul Kudus di surat 16. 102. Ruhul. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Jibril itu ruh. Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Atau ruh tadi. Ruhu fiha. Amin. Dan dia sudah terlebih dahulu ada sebelum malaikat. Baru kemudian proses ketiga, Bu. Kan ada 6 masa tadi ya. Masa pertama itu yang ada adalah Lauh Mahfud. Grand Design. Itu alamnya alam lahut, alam keilahian. Baru berikutnya muncul Jibril. Alam Jabarut namanya, Bu. Nah, setelah alam Jabarut, baru Tuhan menciptakan alam berikut. Prosesnya alam malakut namanya, Bu. Malakut artinya alam para malaikat. Di dalamnya apa? Diciptakan semua unsur molekuler. Semua unsur molekul, Bu. Dan semua unsur molekul inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan baku penciptaan makhluk di alam semesta. Jadi alam semesta itu dibentuk atau dijadikan dari semua unsur molekul di alam semesta itu, Bu. Nah, orang nyebutnya malaikat. Malaikat itu semua unsur molekul di alam semesta. Nah, semua unsur molekul itulah yang akan dijadikan berikutnya sebagai bahan baku penciptaan langit, bumi, beserta segala isinya gitu. Makanya para malaikat mengatur segala urusan. Jadi segala urusan di alam semesta melibatkan unsur malaikat. Ya, melibatkan semua unsur malaikat, Bu. Gitu bahasanya ya. Nah, kita lihat ayatnya. Surat 35 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap
Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, pencipta langit bumi. Bagaimana Allah menciptakan langit bumi? Apa bahan bakunya? Yang menjadikan malaikat. Jadi, langit bumi beserta segala isinya, makhluk yang ada di dalamnya, diciptakan, Bu. Diciptakan bahan bakunya malaikat. Makanya yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengatur berbagai urusan di langit, di bumi, gitu ya, Bu ya. Nah, malaikat itu punya sayap. Kalau kita lihat gambar molekul, Bu, itu setiap molekul punya unsur. Atom. Nah, atom itu kan ada yang bersayap, Bu. Ada yang bersayap 2. Seperti unsur air itu ada sayapnya 2. H2O. Sayapnya kan 2 tuh. H2 gitu. Ada yang 3. Ada yang 4. Ada yang lebih dari itu. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaan berikut, ada berapa jumlah malaikat, ada berapa unsur molekuler yang diciptakan Allah yang mengatur segala urusan di alam semesta, Bu? Ada berapa banyak unsur molekuler yang diciptakan Allah? Quran memberikan informasi. Nah, ini informasinya. Surat 3, 124. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? 3.000. Disebut nggak angkanya, Bu? Ada 3.000. 3.000 malaikat. Malaikat semua unsur molekul. Molekul. Tapi ini bersifat beyond, Bu. 3.000 malaikat bersifat beyond. Ya. Nah, lanjut 125-nya. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ada angkanya nggak, Bu? Ada 5.000. 5.000 unsur molekuler ion. Jadi ada molekuler yang bersifat bion, ada yang bersifat ion. Ion positif, negatif, ada rumus kimianya, Bu. Makanya bahasanya 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ada rumusnya. Oksigen. Udah ada rumusnya O. Hidrogen. Nih rumusnya ya H. Ada Fe. Itu besi ya. Apalagi Ne, neon. Apalagi karbon, silikon. Nah, terus dari unsur yang paling halus, hidrogen, sampai yang paling kasar kan? Nah, itu kan ada rumusnya. Itu namanya malaikat yang memakai tanda. Ada berapa, Bu, unsur molekuler yang ada tanda? 5.000. 5.000. Yang baru ditemukan di dalam ilmu kimia sekarang, fisika kimia sekarang, baru 118. Jauh banget. Oh, masih banyak yang belum ketemu. Ya, makanya orang-orang dulu bisa membuat penemuan-penemuan karena dia sudah banyak menemukan rumus-rumusnya, Bu. Gitu. Nah, satu lagi. Ini tadi 3.000. Ditambah 5.000 berapa, Bu? 8.000. 8.000. Nah, ditambah lagi surat 8 ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. 1.000 nih angkanya, Bu. Iya. 1.000 malaikat super beyond. Ini nggak ada rumusnya. Contoh, kalau kita bicara manusia, ada nggak yang sifatnya lahiriah, yang ada rumus kimianya, Bu? Kalau kita bicaranya manusia, ada nggak dalam
unsur manusia, diri manusia yang ada unsur molekul ion yang ada rumus-rumusnya tadi. Itu apanya, Bu? Fisiknya, tubuhnya, raganya. Itu kan ada rumusnya, Bu. Ada karbon. Ya, tubuh kita kan mengandung karbon. Ada unsur besinya nggak? Ada. Ada mineralnya. Nah, gitu kan? Dan unsur-unsur yang lain. Ada nggak riset, penelitian, jurnal ilmiah yang menyatakan berapa jumlah unsur molekuler di dalam tubuh manusia, Bu? Berapa unsur kira-kira dari 5.000 itu? Pernah ada nggak, Bu? Belum Nanti pernah. Anda coba cari di Google ya. Unsur yang ada pada tubuh manusia. Unsur apa saja, Bu? Ada karbonnya, ada besinya, ada mineralnya, ada neonnya, ada kaliumnya nggak ya? Kayak kayu aja. Ada apa lagi? Nitrogennya ada nggak ya? Nitrogen, oksigen, yang gen-gen. Ada nggak, Bu? Ada. Nah, itu kan yang malaikat yang diberi tanda tadi, Bu. Makanya ketika orang sakit secara fisik kan bisa diobatin kan? Ginjal. Nah, ginjal itu unsur apa saja? Kenapa sakit? Nah, itu kan makanya ketemu tuh sama obat fisiknya lagi. Obat fisik, nah sakit fisik nanti diobatin secara fisik lagi. Tetapi ada di dalam diri manusia unsur yang tidak terdeteksi oleh rumus tadi. Ya, Bu ya. Itu kan yang sifatnya psikologis kan? Itu yang unsur apa? Yang bion. Dalam diri manusia ada jiwa, ada rasa, ada ego, ada. Nah, itu kan bukan ion yang ada rumus kimianya tadi kan? Itu yang bion. Ada lagi yang super bion, ruh gitu misalnya, Bu. Ruh itu masuk ke kategori yang mana? Yang ion, yang bion apa yang super bion? Itu kan lebih abstrak lagi gitu. Jadi manusia itu makhluk yang paling kompleks, Bu, unsurnya dibanding makhluk yang lain gitu. Jadi ada bion, ion, dan super bion. Nah, ini alam yang kedua. Alam kedua. Ketiga ya. Lahut, Jabarut, Malakut. Nah, dari Malakut inilah kemudian tercipta ruang, Bu. Ruang. Ruang itu frekuensi atau alam antara namanya atau alam kosong gitu. Surat 21:30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Langit bumi dulunya satu padu. Satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Langit, bumi dulunya satu padu. Kemudian dipisah. Karena dipisah, ada apa di tengah-tengah, Bu? Ada kita. Ada ruang. Ada ruang, ada antara namanya. Ada ruang, ada jarak, ada antara. Nah, antara ini bahasa lainnya adalah frekuensi. Bahasa lainnya adalah barzah. Disebut sebagai alam sogir namanya. Alam antara. Antara zohir batin. Antara ion dan bion. Antara jauh dekat. Antara langit bumi. Jadi ada ruang antara namanya, Bu. Antara dunia akhirat. Ini ada antaranya. Itu disebut sebagai alam sogir. Sogir itu kosong. Kosong itu bukan nggak ada isi, tapi dia juga isi. Cuman tidak nampak makhluknya. Atau orang menyebutnya alam barzah, alam batas. Batas tuh ada antara berarti. Nah, ini yang keempat. Ada antara, ada ruang.
Ada ruang kosong nih, Bu. Nah, berikutnya yang kelima, alam zat namanya, Bu. Alam zat. Nah, apa tadi, semua unsur molekul di alam semesta mulai membentuk sesuatu jadi zat gitu. Atau mulai terbentuknya zat. Nah, zatnya ada 3 di alam ini. Zat padat, zat cair, dan gas. Ya kan? Nah, kita ini dulunya kan nggak ada gas gitu. Yang bion tadi kan. Kemudian ada yang memadat jadi tubuh fisik gitu. Fisiknya zat padat. Satu ketika tubuh kita ini akan mati dikubur. Mencair nggak, Bu? Air. Lembek kan? Mencair. Jadi ada proses dari padat ke cair. Namanya mencair. Dari cair, ada yang berubah menjadi gas. Namanya apa, Bu? Menguap. Menguap. Namanya menguap. Kalau dari padat ke gas, namanya apa? Menyublim. Menyublim, menguap. Dari gas ke padat, namanya apa? Mengkristal. Kristalisasi namanya. Mengkristal, jadi membentuk lagi. Ya, di alam semesta itu aja, Bu. Dari gas ke padat, dari gas ke cair, dari cair ke gas, dari cair ke padat, atau dari padat ke cair, dari padat ke gas, itu aja muter, Bu. Ya, antara 3 itu. Ada zat padat, ada zat cair, ada gas, Bu. Bentuknya apa? Zat padat, ya kayak batu, tanah, gunung, itu kan zat padat ada. Ada yang cair, air, dan seterusnya. Ada yang sifatnya gas. Kayak tadi oksigen, hidrogen, itu kan gas ya sifatnya gitu. Ada lagi debu, ada lagi unsur api. Api itu unsurnya apa? Nggak kelihatan, Bu. Dia gas gitu kan. Dia bisa muncul, bisa hilang juga gitu. Namanya alam zat. Wujudnya yang pertama kalau ada zat padat itu kan seperti gunung-gunung. Ada gunung gitu kan. Padat tuh, ada batu gitu. Nah, ada air, ada api. Nah, itulah disebut avatar tadi. Air, api, apa urutannya? Tanah, air, api, dan udara. 4 unsur. Nah, yang keenam, karena kan tadi 6 masa ya. Masa yang keenam, Allah menciptakan namanya alam nasut. Alam nasut artinya alam kemanusiaan, alam musyahadah, alam zohir, atau alam fujur namanya, Bu. Nasut, alam kemanusiaan. Jadi manusia terakhir diciptakan, Bu. Nah, kita lihat 25, 54. Atau gini, surat 32 dah. 32 ayat 7. Ah, udah hadir tadi Mbak Kolbina. Mbak Kolbina bisa bantu? Bisa. Ya. Mohon maaf tadi masih di atas motor. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 32 ayat 7. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Oke, jadi manusia baru dimulai penciptaannya setelah apa? Setelah semua tercipta. Setelah semuanya tercipta, gitu Bu ya? Iya. Nah, yang membuat segala, ini yangnya langsung ke yang aja. Oh iya, jadi cerita Tuhan sih. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. Jadi penciptanya sudah dibuat yang tadi tuh, dari mulai alam lahut, jabarut, malakut, kemudian yang keempat, apa tadi yang keempat? Alam barzah. Barzah atau alam sogir atau alam antara ya. Iya. Nah, yang kelima tadi alam zat. Yang keenam alam ini. Alam nasut. Baru nasut. Nah, dan yang memulai penciptaan manusia. Jadi penciptaan manusia baru dimulai
setelah segala sesuatu tercipta yang tadi. Dari mintin, dari tanah. Unsurnya tidak hanya tanah, manusia, ada airnya juga. Coba lihat, ini kan memulai penciptaan manusia dari tanah. Oke. Nah, kalau kita lihat ayat yang lain 2554 misalnya, Bu. 2554. 25:54. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu keturunan dan musaharah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuat. Nah, kalau kita bacanya satu ayat, Bu, ya, satu ayat ini, Allah menciptakan manusia dari apa, Bu? Air. Dari air. Nah, yang tadi? Tanah. Jadi yang benar, manusia itu dari air apa dari tanah, Bu? Dua-duanya. Ya? Ya, kalau baca satu ayat berantem nggak? Berantem. Yang benar, manusia itu dari air. Dari tanah, dari air. Ya udah berantem jadi. Nah, kalau gitu yang benar yang mana itu? Gabung. Nah, berarti manusia diciptakan dari tanah, Air. air, tanah dan air. Indonesia, tanah air beta, tanah air. Karena kita tercipta dari tanah dan air. Tanah mana? Tanah Indonesia. Air mana? Air Indonesia. Maka tanah airku Indonesia. Karena kita dari situ tanah airnya gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi alam nasut itu diciptakan setelah semuanya tercipta. Manusia yang terakhir, Bu. Yang keenam, nasut namanya. Kalau begitu, berarti Allah menciptakan langit, bumi, alam semesta beserta segala isinya. Berarti untuk manusia kan? Iya. Makanya manusia terakhir diciptakannya, Bu, untuk gitu. Kalau langsung manusia diciptakan, terus nggak ada langitnya, nggak ada buminya, nggak ada airnya, terus manusia gimana hidupnya? Ya mati lagi lah dia. Nggak ada tempatnya namanya. Yang tadi ditanya Ibu, ada tempat menetap dan simpanan. Itu tadi tempat menetapnya jiwa di dalam tubuh. Tubuhnya itu tempatnya di mana? Ya di bumi, tempat diamnya gitu, Bu. Nah, setelah penciptaan manusia selesai, Bu, ya, Allah istirahat nggak kira-kira, Bu? Allah kagak tidur, Allah tidak tidur. Ya, Allah tidak istirahat. Nah, coba lihat surat 2. 2, 255. 2:255. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Terus-menerus, Bu. Terus? Tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, istirahat ya. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Ya gitu nggak, Bu? Coba lihat lagi ayat ini sekarang. 57-nya. 57 ayat 1. Semua yang berada di langit, yang berada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. 2. 57 ayat 2. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Oke, 4.
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pertanyaannya, apakah kamu tidak memperhatikan semua proses itu? Apakah kita tidak menyadari proses itu semua? Atau kita yang membutakan diri, tidak menyadari hal itu? Bahwa dalam proses penciptaan langit, bumi, beserta segala isinya, dan dia terus-menerus mengurus makhluknya. Adakah kita menyadari hal itu? Bahwa di dalam semua proses penciptaan itu ada Sang Allah itu, Bu. Ada Allah. Karena dialah yang menciptakan itu semua. Berarti yang perlu ditumbuhkan dalam diri kita kesadaran gitu. Bahwa Allah ada di situ, di dalam semua proses itu tadi. Contoh, di ayat ini tadi apa? Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Hidup mati kita juga di tangan Allah kan? Bagaimana tangan Allah menghidupkan kita? Allah menciptakan manusia sudah sempurna dengan semua alatnya, Bu. Termasuk fisiknya, jasmaninya, rohaninya, pendengarannya, penglihatannya, hatinya, akalnya, pikirannya, paru-paru, jantung, semuanya. Ya, dan Allah telah sediakan oksigen untuk kehidupan manusia. Manusia punya paru-paru untuk menghirup oksigen. Menghirup oksigen. Jadilah kita hidup. Ketika selama kita masih bisa bernafas, kita masih hidup berarti, Bu ya. Oke, masuk oksigen, hidup. Nggak ada oksigen, mati kita. Pertanyaannya, siapakah yang memasukkan oksigen ke hidung, ke paru-paru, paru-paru nanti diserap sama jantung, jantung mengirim ke semua tubuh kita, mengirim ke otak kita, nanti oksigen yang diolah dalam tubuh kita terjadi pembakaran, oksidasi, dan ada sel yang mati, keluar lagi jadi karbon, Bu. Terus itu kan siklus kan? Siapakah yang menghidupkan itu gitu, Bu? Allah. Satu ketika tubuh kita tidak lagi bisa menghirup oksigen. Mati nggak, Bu? Mati. Tidakkah kau perhatikan di situ ada tangan Allah, Bu, yang bekerja di situ. Kalau bukan Allah yang bekerja, nggak mungkin kita bisa bernapas ketika tidur. Karena kita nggak sadar. Bagaimana mungkin jantung tetap berdetak walaupun kita tidur? Berarti kan ada sistem Tuhan yang bekerja menghidupkanmu gitu. Nah, tidakkah kita menyadari kehadiran Dia di dalam kehidupan kita itu gitu? Dialah yang menghidupkan, Dia juga yang mematikan. Gitu. Ya, jadi yang dibutuhkan kesadaran. Gitu. Apakah kamu menyadari hal itu? Apakah kamu memperhatikan? Atau kita yang membutakan di diri? Jadi dengan kata lain, Allah itu disebut sebagai wujud. Allah itu wujud, ada, hadir, berinteraksi, bertemu selalu gitu, Bu. Dibuktikan dengan adanya langit, adanya bumi, dan adanya segala sesuatu di antara keduanya yang Dia ciptakan. Dan Dia menciptakan langit, bumi, beserta segala isinya dari dirinya gitu. Karena sebelum ada segala sesuatu, yang ada hanya Dia. Nah, proses tadi terbentuknya alam semesta seperti terbentuknya tadi gumpalan es di laut itu, Bu. Muncul, muncul, muncul. Nanti hilang lagi, kembali ke air itu tadi. Dan antara es dengan
airnya kan tidak terpisah. Artinya antara Allah dengan makhluknya tidak terpisah. Tidak ada jarak. Makanya Allah dikatakan meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu diliputi oleh Allah. Kemanapun kau berpaling, di situ wajah Allah. Nggak mungkin kita berpaling jauh dari wajah Allah gitu. Hanya kita aja tidak berkesadaran gitu. Allah tuh wujud gitu. Ya. Nah, Allah itu wujud, nanti harus ketemu dengan kidam, Bu. Nanti masuk ke kelompok salbiah gitu, Bu ya. Wujudnya Allah itu seperti apa? Digambarkan tadi. Wujud Allah itu harus kidam gitu. Itu nanti sifat yang kedua dari 20, Bu. Atau sifat yang pertama dari kelompok kedua gitu. Kan kelompok satu nafsiyah. Sifatnya satu wujud. Kelompok kedua salbiah. Nah, ini salbiah ada 5 nanti. Nah, sifatnya yaitu kidam. Apa itu kidam? Nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu mau berkomentar yang berkaitan dengan Allah itu wujud gitu. Wujudnya Allah itu menggunakan kata-kata nafas tadi, nafsiyah lah, sang diri gitu. Dari dirinya dia menciptakan segala sesuatu. Begitu Ibu, silakan. Kalau yang mau nambah, mau mengurangi atau mau komentar silakan. Halo. Pada kemana ini? Ibu Dewi. Bu, gimana Bu? Enggak Pak, belum bisa mengomentari, belum bisa apa. Saya sedang ya mencoba untuk menyadari ini semua nih Pak. Iya, menyadari. Iya, Iya. dan ini menurut saya adalah kenyataan ya Pak ya. Nah, betul. Ini kan Yang kenyataan, ini realitas ini. ya kenyataan yang ini dalam banget gitu Pak. Saya baru mencoba memahami gitu sebaik-baiknya. Jadi mau tanya juga belum bisa gitu Pak karena sedang berpikir. Iya. Iya. Ada yang menyinggung psikologinya nggak tadi dari penjelasan, nggak ada ya? Yang menyinggung apanya Pak? Menyinggung bidang psikologinya ada nggak dari tadi? Nggak ada. Tadi Bapak sendiri, sebetulnya Pak Iip sendiri yang mengatakan bahwa pada eh, pada tahap ya Pak yang malakut itu ya Pak ya. Malakut, ya. Itu sebetulnya jadi bukan hanya yang nafasnya itu saja terus semua, tetapi juga yang tadi yang kata Pak Iip yang psikologis itu yaitu jiwanya itu sendiri. Jiwa. Nah, itu yang nafasnya. Saya menangkapnya begini, kalau unsur malakut yang fisik itu semua ada unsur-unsur kimianya jelas ya Pak ya. Iya, ada rumusnya lah. Ya, sehingga Pak Iip mengatakan seandainya ada kesalahan, kekurangan atau sakit ya untuk bagian-bagian yang itu ada manusia tuh akhirnya mencari menemukan sifat-sifat kimiawi yang bisa menyembuhkan, mengurangi itu ya Pak ya dalam bentuk obat-obatan. Betul. Tapi memang kalau yang bentuk malakutnya itu adalah nafas yang jiwa, yang superbion, yang bion, yang superbion, yang superbion gitu kan ion-ionnya itu nggak jelas ya Pak ya. Nggak ada rumus kimianya. Nggak ada. Jadi memang ini yang tadi juga saya mikir, lalu apa ya bentuknya gitu ya Pak? Ada nggak sih nanti penjelasannya Pak untuk ini? Maksud saya untuk yang superbion ini karena kan kita sebagai ciptaannya juga paling enggak harus bisa mengetahui atau menemukan gitu ya Pak ya. Betul. Itu
bagaimana ya mengatasinya atau mengimbanginya gitu ya, Iya, supaya bagian yang superbion ini ya tumbuh, berkembang, sehat gitu iya, Pak. Seperti iya. juga yang fisik, Yang benar nggak sih fisiknya, Pak? iya, Hah? iya. Kan ada 3 unsur manusia itu kan, ada unsur fisiknya, Ya, tubuh ya itu kan yang ion ya, ada rumusnya lah gitu. ion betul. Tapi ada juga unsur ruh Heeh. dan jiwa itu kan yang superbion yang tidak terdeteksi rumusnya. Iya betul. Nah, dulu kalau nggak salah apa pernah nggak disampaikan di sini perjalanan jiwa, Bu. Mm. Perjalanan sang jiwa gitu. Ya, sang jiwa itu bahasa Arabnya nafas. Iya, Nafas itu kan juga Allah menyebut dirinya kan juga dengan nafas gitu. ya betul. Nah, nafas Ya. itu kan juga bagian dari dirinya, tetapi Mm-mm. kita tidak boleh mengaku sebagai Tuhan karena kita bukan Tuhan. Ya, Dan dalam diri kita juga ada ruh. Ruh itu juga ditiupkan dari dia juga gitu. Cuman betul. ada perbedaan antara ruh dengan jiwa. Kalau Mm-mm. jiwa itu diciptakan, Ya, kalau ruh ditiupkan itu bedanya. ditiupkan di Aku umur tiup, di umur tertentu itu ya Pak ya. aku tiupkan ruh, Ya, kutiupkan ruhku gitu, kutiupkan ya, ruhku. ya. Nah, tapi kalau jiwa, aku ciptakan jiwa. Maka tadi tidak aku ciptakan kamu kecuali dari nafsin wahida. Jadi bahasanya diciptakan gitu. Mhm. Nah, dalam Ya, diri kita kan ada 3 unsur itu. Ada yang ionnya ada, yang ada rumus kimianya. Ada ya. yang bion, yang sifatnya Ion, jiwa tadi, dan superbion yang ruh gitu. ya. Nah, itu yang bagian dari ilmu psikologi itu. Iya, Karena itu kan berkaitan dengan karakter, dengan betul rasa, Pak. dengan emosi, dengan ego, dengan kecerdasan, dengan itu kan yang Ya, sifatnya bukan lahiriah gitu. Itu kan rumus bukan. abstrak gitu, Bu. Iya, justru ini yang harus dikembangkan ya Pak ya, yang tadi itu Ya, diciptakan. Karena kan contohnya pada saat ruh ditiupkan, mm-mm. kemudian kita memiliki tiga ya Pak ya, 3 potensi. Ah, ya kan? iya, Pendengaran, pendengaran, penglihatan, dan penglihatan, pemahaman hati dan ya. pemahaman hati ya gitu. Nah, sebetulnya kan ini loh Pak yang harusnya ya Pak ya, yang superbionnya ini yang kombinasi dari tiga ini, terutama yang pemahaman hati gitu ya. Iya, iya. Itu makanya setiap orang akan berkembang, akan itu berbeda. Dan saya kira tadi salah satu yang itu sebabnya, nih yang saya catat nih, dari 57 ayat 1 sampai 4. Sampai 4 ya. Terus Baik mengatakan, apakah kita tidak menyadari semuanya ini? Dan bahwa ini diciptakan oleh manusia. Yang perlu ditumbuhkan adalah kesadaran kita pada ini semua. Nah, kesadaran kita pada ini semua, ini menurut saya adalah kerja dari yang tadi superbion itu, Pak. Betul. Yang itu sifatnya superbion itu Iya, kesadaran kita kan gitu. iya. Mm-mm. Jadi kita kan untuk memahami semua itu, untuk mengerti apa yang terjadi, apa yang berkembang, bagaimana kita berpikir ke depan, apa dan sebagainya. Itu kan superbion itu, Pak. Kalau kita Iya, nggak betul. penuh dengan kesadaran adanya macam-macam itu, ya menurut saya itu yang terkait saya pikir gitu, Pak. Makanya saya nggak mau tanya, tapi apakah yang saya simpulkan Hmm. atau yang saya pahami ini salah apa enggak gitu ya. Sebab ini yang menurut saya penting sekali, Pak. Betul, betul, betul. Kesadaran kita pada Kesadaran, semua betul. ini. Iya, Jadi iya. bahwa Allah adalah wujud yang selalu berinteraksi, selalu Selalu. ada, Nah, itu makanya wujudun itu terus-menerus ada, selalu hadir. selalu Nah, ada dan selalu bergerak, selalu mm-mm. hidup gitu ya, selama kita Iya, masih diberi kehidupan. betul, betul, Bu. Ya Gitu. itu sih pemahaman saya. Mudah-mudahan nggak Iya, iya. keliru ya Pak ya. Insya Allah Tapi enggak. Mm. susah juga memang sih. Iya. Ini butuh butuh apa namanya? Perenungan lah, Bu ya. Ya benar. Perenungan Ini kan kesadaran. Iya, ini kan baru pemahaman saya pertama setelah mendengar.
Tapi kan bisa kita pikirkan terus, bisa kita renungkan gitu ya Pak ya. Betul, Ini betul. apa sebetulnya artinya? Ini apa maksudnya gitu. Iya, Bahwa memahami keberadaan Allah itu, yaitu menurut saya nggak segampang itu. Seperti yang kita omongin gitu ya Pak ya. iya, Butuh satu penghayatan karena kesadaran ini menimbulkan penghayatan tertentu gitu loh Pak. betul, Menurut betul. saya. Oke, oke. Iya, Mm-mm. silakan yang lain barangkali punya asumsi yang berbeda. Iya, Profesor, Bu itu boleh ngasih masukan? Ibu Pauci, Ibu Lola, Ibu Lola. ada masukan Bu buat kita Bu? Halo. Oh, Ini tadi, mute sih Pak, belum dibuka. tadi udah kebuka tadi. Tutup lagi Itu kayaknya. masih masih belum dibuka. Itu Bu Buli juga bisa. Ibu Buli juga boleh kasih komentar Ibu. Dari kacamata Ibu boleh. Gini, Apa? apakah betul dari tadi saya mendengar semuanya, kita melihat bahwa yang gas, yang padat, yang cair, dan sebagainya itu sebetulnya bersifat materi. Jadi material kita itu disiapkan oleh Allah, ada segala macam sampai dengan oksigen, air, H2O, dan sebagainya. Nah itu bisa dikatakan alam materi atau material. Tapi kita meninggal, materi itu hancur habis lagi Betul. dengan membusuk dan Ya, terurai, ya kembali ke dan itu ya. hilanglah itu materi-materi itu, kita pindah ke alam barzah. Nah, alam barzah ini memang tidak menganut materi Materi lagi, ya karena tapi dia hanya ruang aja dia kan. ya, saya mau tanya itu namanya roh atau jiwa Oke. yang ada di alam barzah itu. Heeh, Sudah pindah alam kan kita, betul. dimensinya sudah lain, bukan dimensi di dunia lagi, tapi dimensi yang sesudah itu, yang disebut alam barzah itu. Mm-mm. Yang pindah itu jiwa atau roh? Oke. Jadi gini, kalau jadi dari tiga unsur yang ada dalam diri manusia, tubuh, fisik, ruh dan jiwa, itu yang akan diminta pertanggungjawaban adalah jiwa, Bu. Jiwa atau Jiwa ya. nafas. Iya, jiwa. Kenapa? Ruh Tapi itu, jiwa ya, itu imaterial kan? iya, yang tadi yang super yang Imaterial artinya bukan imaterial berupa dia materi. dia tuh ruang aja, energi aja gitu. Nah, ruang. Nah, kalau dalam ibarat kalau digambarkan dengan handphone ini Bu, handphone. Ini kan ada unsur fisiknya kan, fisik. Ya, Ada unsur yang fisiknya materinya itu. materinya nih. Casingnya kan ini kan materi nih. Dan Mm-mm. casing ini tersusun dari banyak material kan. Ya, Ada besi, ada kaleng, ada plastik, ada apa unsur emasnya mungkin macam-macam nih, ada karbonnya dan seterusnya. Ini material. Nah, yang menghidupkan si unsur material ini ada baterai namanya. ya, Nah, baterai itu ruh. Ruh. Baterai itu ruhnya, Bu. ya, Ruh itu energi yang berfungsi menghidupkan gitu. Hidup aja. ya, Tetapi yang menyimpan data, yang mengakses, yang bekerja, memproses itu kan uh, Nafas, SIM, jiwa. SIM cardnya itu namanya jiwanya. ya, Fisiknya penting sebagai wadah ya, sang jiwa gitu. Tetapi yang ya. bakal diminta pertanggungjawaban dan yang tidak ada matinya itu sang jiwa, Bu. Jadi jiwa Ya. itulah yang akan melanjutkan perjalanan ketika dia berpisah dengan raganya hancur kembali ke bumi, jiwanya ini akan melanjutkan perjalanan berikutnya untuk diminta pertanggungjawaban. Ya. Karena Jadi jiwa ya Pak ya. jiwa, nafas lah bahasanya. Nah, kalau kita lihat ayatnya misalnya. Kita lihat ayatnya ya. Sebentar, saya share dulu ayatnya. Suratnya 39. Ayatnya kelebihan nih angkanya. 39. Nah, ini ayatnya, Bu.
Ini ayat 70 ya. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa. Kullu nafsin. Berarti semua kan Bu ya? Iya. Kullu itu semuanya. Dan disempurnakan semua nafas, semua jiwa. Balasan apa yang telah dikerjakannya. Jiwa bisa mengerjakan sesuatu selama dia berkendaraan tubuh gitu. Jadi ketika jiwa berkendaraan, nah si jiwa kan yang mengendalikan gerak tubuh kita, mulut berbicara, telinga mendengar, mata melihat, akal kita, misalnya otak kita berpikir dan kita melakukan sesuatu, itu kan sebetulnya jiwa yang di dalam yang menggerakkannya, seperti mobil dengan supirnya, Bu. Supir itu jiwanya. Kemana mobil itu diarahkan kan tergantung si supir gitu. Iya. Jiwa itu sopirnya kalau dalam kendaraan. Maka sang jiwa itulah yang akan dibalas gitu. Disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa nafas, ini nafas ya, apa yang telah dikerjakannya. Dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi Ya. yang nanti akan masuk ke alam berikutnya, ke alam barzah, ke alam mahsyar, ke alam semuanya itu jiwanya, Bu. Dan jiwa itulah nanti yang akan diminta pertanggungjawaban, yang akan dibalas juga jiwanya, yang merasakan surga jiwanya juga gitu. Yang merasakan neraka juga jiwanya juga gitu. Itu kalau bicara Iya. jiwa. Sementara ruh itu kan baterai, dia tidak akan ditanya isinya apa karena dia hanya sebatas menghidupkan saja energi. Dan ruh itu urusan Tuhan. Jadi kalau dia mati kembali ke Tuhan tanpa ada salah benar bagi dia. Dia tidak akan dihakimi, enggak. Yang akan dihakimi, diminta pertanggungjawaban adalah sang jiwanya. Kenapa? Ya. Karena jiwa diberikan pilihan untuk memilih berbuat apa saja gitu. Nah, di surat 91 ayat 5, 91 ayat 5, bukan 5, 7 kayaknya. 7 ya. Wa nafsin, demi jiwa. Wa nafsin, dan demi jiwa, serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, ilham itu berarti potensi, Bu. Iya. Jalan kefasikan atau ketakwaan. Jadi jiwa diberikan sebuah kecerdasan untuk memilih. Apakah dia mau ngambil jalan kefasikan atau ketakwaan. Ruh nggak dikasih pilihan. Jiwa diberikan pilihan. Kamu mau berbuat baik apa mau berbuat jahat? Gitu. Kamu mau gitu. Makanya jiwanya yang akan ditanya. Yang akan Jadi bisa dikatakan itu energi ya, Pak. Bersifat energi, bukan materi tapi energi. Tapi yang kalau energinya menghidupkan itu ke ruh nantinya. Ruhnya, jiwa itu seperti SIM card yang menyimpan data, Bu. Oh. Yang menyimpan data-data perbuatan kita tersimpan di dalam jiwa itu. Makanya di dalam jiwa ada semua rasa. Termasuk tadi emosi, ego itu di dalam jiwa adanya. Ya. Nah, sementara ruh itu lebih kepada energi yang menghidupkan tubuh kitanya nih. Ya. Nah, jiwanya SIM card-nya tadi. Dan itu lengkap isinya jiwa itu. Emosi, rasa, ego, kecerdasan itu di dalam nafas tadi. Makanya nafas itu di dalamnya ada kesadaran. Ya. Di dalamnya juga ada kolbu. Di dalamnya juga ada nurani di dalam nafas itu, Bu. Nah, supaya jiwanya bisa bekerja harus hidup. Nah, yang menghidupkan ruh gitu, Bu. Ya. Gitu. Baik, supaya jelas sekali begitu apa yang diciptakan oleh Allah itu kita lihat, karena juga saya kira penciptaan itu baru terakhir menciptakan manusia setelah dunia ini terbentuk dengan segala macam. Betul ya, Pak? Iya betul. Yang terakhir begitu. Iya. Bahwa kita hidup dari materi yang sudah disiapkan berupa ion, berupa
DNA dan sebagainya, Mm. itu adalah apa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita nanti sampai kepada pilihan perilaku. Betul, betul. Memilih nanti perilakunya. Makanya ini kalau lanjut ayat 9 nih, ada kalimat ini, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Ya, Mensucikan jiwa. Suci dari apa? Tadi suci dari perbuatan yang buruk. Beruntung. ya, Orang yang takwa, jiwanya bersih. Nah, itulah jiwa yang selamat nanti. Masuk surga lah bahasanya gitu. Nah, yang fasik, kotor jiwanya gitu. Nah, kalau kotor, nah dia akan dibersihkan lagi. Rugi orang yang mengotori jiwanya itu tadi. Jadi jiwa bisa suci, bisa kotor. Ketika perilaku kita baik, maka jiwanya jadi suci. Ketika perilaku kita jahat, maka jiwa kita kotor gitu. Atau gini, ketika orang berbuat jahat, sebetulnya yang jahat bukan tubuhnya yang jahat, Bu. Ketika orang mencuri, bukan tangannya yang jahat. Ketika pikiran. orang, tapi kan yang di dalamnya nih, pikirannya atau jiwa yang di dalam yang jahat gitu. Makanya Ya, yang kotor, yang bersih itu jiwanya. Kalau orang jiwanya bersih, maka nanti keluarnya juga jadi bersih gitu. iya. Gitu. Makanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya gitu. Jiwa, raga gitu. Dua-duanya harus dibangun. Jiwa harus Baik. sehat, tubuh juga harus sehat gitu. Ya Iya, iya, kalau tubuhnya kurang sehat, ya kita tidak leluasa berbuat sesuatu kan gitu, terbatas jadinya gitu. ada Tapi kalau hambatan. ada hambatan, tetapi bukan berarti tidak bisa berbuat, karena ide tidak bisa dibendung kan, tetap Ya, masih bisa berbicara, masih bisa menulis atau bisa bisa menyampaikan sesuatu, tetap idenya masih jalan. Itu kan jiwanya kalau sehat masih bisa jalan. Nah sebaliknya, tubuhnya sehat tapi jiwanya nggak sehat, ya nggak bisa, nah, nggak nggak bisa berbuat sesuatu gitu. iya. Jadi Ya, jadi kita yang bisa panjang. Mm-mm. bisa memahami ciptaan Allah itu ya. Tapi saya juga perumpamaan bahwa Allah itu dekat dengan kita, tapi juga bisa sebagian roh dia ada pada kita dengan contoh eh, air laut yang ada esnya. Jadi Esnya, es dengan air. Ya mungkin itu yang disebut arsi itu yang iya, bersemayam di atas itu karena air, dia ada tapi bukan dia. bukan Kita itu dia, bukan dia. betul, Ya betul. kan? Es itu tidak sama dengan Dengan air. air, walaupun dari air, Tapi es itu terbuat dari air. ya. Uh-uh. Itu suatu perumpamaan yang bagus sekali apa untuk Ya. memahami ya. Memahaminya, betul, betul. Iya. Ya, dan filosofinya bagus yang disampaikan Profesor. Hiduplah seperti air gitu. Oh, Nah, jadi hidup tuh ya harus mengalir gitu, lembut, iya, betul. serilek, tidak kasar gitu, nggak kayak benda keras ya. Kalau air menemukan batu, dia tidak menghancurkan batu, ya dia Iya, ya, ngalir aja ke pinggir gitu. Ya hiduplah seperti itu, mengalir. Hidup tuh iya, mengalir. Kenapa? Karena Allah bersemayam di atas arsi, arsinya di atas air. Ya hiduplah seperti iya, air gitu, bahas. Filosofinya kan gitu. iya, iya, Pak. Menghidupkan, menumbuhkan, menyejukkan gitu kan. Hidupnya mengalir Iya. gitu. Tidak 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 Ya tidak mungkin perumpamaan surga itu dengan di bawahnya ada air yang di bawahnya ada air yang mengalir. Itu kan juga iya, simbol ada kan perumpamaan. itu. Ada. Jadi Mm-mm. orang yang hatinya berjiwa surga gitu atau orang yang ahli surga itu ya hidupnya seperti air yang mengalir gitu. Iya, Nah, ya kalau semuanya mengalir kan lebih lebih nyaman daripada apa namanya gitu, memaksa gitu kan. iya, Memaksa penuh sampah. penuh sampah, nubruk gitu. Nabrak sana, nabrak sini ya. Hidup jadi capek gitu. Iya, Jangan mempertentangkan sesuatu gitu. Ya baik. belajar menerima itu ya filosofi air sebetulnya sih. Menerima, mengalir gitu. Gitu, Bu. Tapi bagaimana kaitannya dengan takdir? Karena takdir kan harus ada juga unsur kitanya, atau itu Betul. sudah terlihat di dalam jiwa tadi yang right or wrong gitu, itu kan Ya. merupakan takdir juga. Apa dia memilih jelek, apa dia Nah, memilih yang baik?
Ya, Bisa kalau dikatakan gitu? Oke, kalau takdir ini saya kasih umpama, Bu. Jadi ini kalkulator nih. Kalkulator. Orang kan membuat kalkulator kan? Ya, Pembuat kalkulator itu sudah menentukan hasil apa hanya sistemnya, Bu? eh, iya, Sistem aja. Jadi pembuat kalkulator membuat sebuah sistem. Ada penambahan, pembagian, perkalian, ada akar, ada persen, dan seterusnya kan? iya. Tapi kan ini masih kosong. Masih Nah, kosong. Oke. Nah, Tuhan itu telah membuat sebuah takdir. Takdir itu artinya kadar atau ukuran, Bu. oh begitu. Ukuran. Nah, seperti kalkulator. Nah, manusia diberikan kebebasan untuk memilih mau Ya, menggunakan kalkulator ini seperti apa, ya, untuk menghitung apa. Apapun yang kita lakukan, mau mijit apapun, nanti pasti keluar hasilnya. ya. Jadi yang ada intervensi Tuhan adalah sistemnya yang tidak mungkin berubah. Oh gitu. Nah, manusia Ya, dikasih pilihan mau mijit apa. Hasilnya ya tergantung kita mijit apa. ya, Artinya kita tidak bisa menyalahkan Tuhan dengan takdir kita. Loh kan kita sudah diberikan pilihan untuk melakukan apapun. Hasilnya kan itu hasil hasil pejit, kamu mijit apa gitu. Kita tidak bisa lepas dari takdir dalam bentuk sistem atau hukum yang dibuat oleh Tuhan. ya, Kita diberi kebebasan untuk melangkah, berbuat apapun. Apapun yang kita perbuat akan otomatis akan tercatat gitu, Bu. Itulah yang kita akan terima hasil itu gitu, Bu. Jadi bukan semuanya apapun yang kita lakukan sudah tercatat. Enggak, ketika kita mijit langsung otomatis keluar hasilnya ini gitu. Jadi bukan kita misalnya terserah Tuhan deh apa aja juga nggak boleh ya. Iya, kan gini, Tidak kita tetap mesti mijit ditentukan kan? tapi kita bisa memilih. Misalnya gini, 10 kali 10 berapa? Terserah kalkulator deh. Iya berapa? Kamu pijit dulu angka 10-nya. 10 kali baru keluar itu hasilnya. Iya, Udah terserah Allah tapi tidak melakukan apapun. Bukan begitu rumusnya. iya. Terserah Allah, Allah sudah membuat rumus. Coba lakukan 10 kali 10. Pasti keluar 100. Jadi terserah Allah itu ya lakukan sesuatu rumusnya tadi gitu. Nah, Iya, ada orang yang bukan pasif, apa namanya? Fatal, Bu. Fatalis namanya kan? iya. Fatalis tuh ya terserah Allah lah, tapi dia tidak melakukan apapun. Ketika kita tidak melakukan apapun, hasilnya ya tidak ada apapun gitu. Ya itu kalau di psikologi kita melakukan transendensi. Artinya Iya, meningkatkan diri dari satu level ke level yang ke lebih level tinggi ke lain. level yang lebih tinggi. Betul, Sampai betul. kita bisa paham tentang Allah itu apa dan sebagainya sampai kepada pengenalan itu ya. Kenal ma'rifat tadi, Bu. Iya. Kenal gitu. Ya, makanya banyak unsur, banyak faktor yang mesti dipahami gitu. Iya. Makanya ketika ada muncul aliran Qadariyah yang berkata, yang berpunya kepahaman semua apa yang menimpa kita itu adalah tergantung kita, itu Qadariyah. Sementara Jabariyah yang fatalis tadi, apapun yang menimpa kita ya sudah ditakdirkan Allah gitu. Dia nggak ada usaha gitu. Iya. Nah, kita cari jalan tengah. Qadariyah Iya. betul karena Allah sudah membuat kadar gitu. Kadar hitungannya, hukumnya, Kadar ya, kadar kadar. namanya. Kadar itu kan ukuran. Kita diberikan kebebasan memilih. Ya, makanya dipadukan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Oh, Jabariyahnya bahwa Allah sudah punya hukum gitu yang tidak bisa dirubah. Qadariyahnya kita diberikan kebebasan untuk memilih langkah kita. Hasilnya udah pasti segitu. Kayak gitu. iya. Saya kira itu kalau di psikologi itu problem solving, Pak. Oh iya, Setiap orang harus bisa memecahkan memecah masalah, kan masalah masalah. selalu ada. Betul, betul. Nah, itu kan butuh kecerdasan, melangkah namanya, mengambil sikap ya, Bu ya. Iya, Nah, gitu. Nah, iya yang terima harus kasih, Pak. Saya iya jadi ngerti. gitu. Manusia diberikan potensi untuk memilih, memecahkan masalah, untuk mengambil jalan apa, langkah apa, itu yang diberikan pilihan gitu. Iya, Apapun pilihannya, hasilnya sudah pasti ada otomatis gitu. Karena rumusnya
bahasa bahasa matematiknya, kita ini tidak mungkin lepas dari algoritma semesta gitu. Aduh, susah. Iya. Jadi di alam semesta sudah ada algoritma, kita pasti terikat di situ. Tergantung kita melangkah apa, menjit apa, melakukan apa. Ya itu kan IT juga dasarnya algoritma. Nah gitu. Kayak kita mijit apa saja nih pasti keluar lah gitu. Jadi jangan salahin angkanya, kita yang mijitnya aja nih gitu. Karena Ya. itu sistemnya sudah ada gitu. Nah di alam tuh ada itu gitu. Baik, Iya. Pak. Oke, Terima kasih kasih. Bapak. Iya, makasih ini semuanya masukannya ya. Iya, Pelajaran berharga. Baik. terima Oke, kasih. karena sudah maghrib, jadi kita Ya, sudah pas azan. ya, Iya. jadi selanjutnya kita akan membahas hidamnya ya. Itu kan baru wujud nih. Oh, Allah ini itu berwujud. baru wujud, nanti kita masuk ke Nanti hidam. yang berikut yang tadi kelompok 2 apa Pak? Kelompok 2 salbia. Oh, salvia. Salbia ada 5 sifatnya, Bu. Nanti akan kita bahas berikutnya. Baik, Ya. kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.